Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai ibu hamil dan COVID. Dan kalau di segmen tadi sudah berbincang dengan Ibu WK dan masih di segmen ini saya berbincang dengan Ibu Eni ya dari BKKBN dan kami mendapatkan narasumber tambahan. Di segmen terakhir ini ada Profesor Dr. Budi Wiweko SPOG, MPH Sekjen POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Prof. Budi, apa kabar? Prof? Oke, agak sedikit ada gangguan audio, nanti kita coba. Oke, dengar ya Prof ya? Suara saya jelas? Ya, sudah jelas. Prof, apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga ada Ibu Eni, Prof dari BKKBN. Ya, Bu Eni, selamat siang. Ya, bisa dengar ya Bu Eni ya? Ya. Oke, saya ke Prof dulu. Prof, kita bicara resiko kehamilan di masa pandemi. Ya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, terima kasih Mas Zuno. Kita tentu pada prinsipnya sangat concern dengan kesehatan ibu hamil selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, karena ya kita tahu bahwa ibu hamil tentunya bukan hanya kesehatan dirinya, tetapi juga ada janin di kandungnya yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Tentunya kita tidak ingin ibu hamil yang terinfeksi oleh COVID-19 ini ya akan nanti sangat mempengaruhi kualitas kehamilannya, ya terutama terhadap bayinya. Kira-kira begitu, Mas Juno. Oke, Prof, kalau kita bicara tadi, kalau dari BKKBN tadi melihat bahwa sebenarnya Bu Eni menyebutkan resiko kehamilan di tengah pandemi ini sangat tinggi. Jadi kalau bisa dipertimbangkan, ya mungkin bisa ditunda. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dengan tadi umur dan juga kondisi keluarga itu sendiri. Anda setuju bahwa memang ya kalau bisa ya tadi memang kalau hamil agak sulit nih di tengah pandemi. Apakah Anda sejalan dengan bahwa pemerintah tadi menganjurkan untuk jangan hamil dulu deh kalau bisa. Kalau tidak kan ya itu kan hak ya pribadi masing-masing. Jadi begini, kita bukannya menyarankan untuk menunda kehamilan. Ya, tetapi ya pada pasangan-pasangan yang sudah memiliki keturunan tentunya pada pasangan-pasangan itu kita tentu bisa menyarankan ya untuk menunda kehamilan berikutnya. Tetapi untuk pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan, tentu kami tetap tidak menyarankan mereka untuk menunda kehamilan ya karena sangat banyak faktor yang menjadi pertimbangan tentunya antara lain usia, lama pernikahan, penyebab susahnya mendapatkan kehamilan dan sebagainya. Seperti itu. Yang paling penting justru kita harus melakukan mitigasi supaya ibu hamil ini dilindungi. Ya, sehingga dia tidak terinfeksi. Baik. Begitu. Baik. Nah, saya kembali ke Bu Eni. Bu Eni, ibu hamil ya termasuk yang rentan dan tadi harus dilindungi karena kondisinya yang memang sangat rentan untuk terkena COVID. BKKBN sendiri punya langkah apa Bu untuk tadi agar ibu-ibu hamil ini punya akses, punya paling tidak punya cara untuk tadi melahirkan dengan nyaman, aman karena kondisi rumah sakit yang penuh, atau juga kalau posyandu sudah tidak ada mungkin bisa dengan mudah untuk medical check up atau puskesmas. Seperti apa Bu Eni? Baik, sebetulnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah membuat kebijakan ya bahwa selama pandemi COVID ini artinya periksa kehamilan itu yang tadinya dalam konsep standar itu minimal 6 kali dalam proses kehamilan 9 bulan. Nah itu bisa dikurangi, artinya minimal pada triwulan pertama itu 1 kali, kemudian yang kedua 2 kali, jadi bisa dikurangi sekitar 4 kali selama proses kehamilan 1, 2. Tapi bagaimanapun sebetulnya kita sadar bahwa semua ibu hamil kan perlu di screening ya untuk melihat perkembangan kehamilannya. Nah saat ini BKKBN juga kebetulan mendapatkan tugas sebagai koordinator untuk penurunan stunting. Untuk ini kami membuat sebuah konsep pendampingan kepada ibu hamil. Pendampingan ini dilakukan oleh kader BKKBN bersama PKK dan juga dengan ibu bidan. Jadi 3 orang sebagai pendamping ibu hamil. Nah ini mereka tentunya kan orang-orang setempat
mungkin juga tetangganya, mungkin jarak berapa rumah gitu ya. Nah, dan pendamping seperti ini kita harapkan selama proses kehamilan itu ibu ini tetap merasa didampingi, ada temannya untuk bisa melihat perkembangan kesehatannya. Sekaligus juga sebetulnya kami menyiapkan aplikasi walaupun aplikasi belum jadi ya. Nanti kalau melalui aplikasi ini kita bisa memonitor secara langsung apakah dia beresiko atau tidak gitu ya. Nah ini pastinya ke depan akan kita wujudkan dalam bentuk aplikasi tentunya akan lebih mengawasi lagi ibu-ibu hamil ini. Jadi prinsipnya adalah mendekatkan pelayanan. Yang tadinya orang harus ke paskes, sekarang pendekatan pelayanan itu melalui perpanjangan tangan bidan. Kita tahu semua desa ada bidan ya, Mas Dino ya. Nah, di situ kita punya kader-kader PLKB dan juga kader PKK yang notabene kalau ibu PKK desa itu kan dia punya anak buah, ibu RW-nya, ibu RT-nya, itu kan ibu PKK semua. Jadi pengawasannya langsung RT itu bisa terjangkau. Jadi konsep seperti kami kembangkan ke depan nanti. Jadi dengan kata lain kita yang menggunakan tadi ya fasilitas tadi orang-orang yang di desa, yang di daerah, mereka yang bekerja tadi menjangkau ibu hamil ya. Agar mereka merasa kita menganjurkan kepada bidan-bidan itu membuat WA group. Jadi supaya ini lebih mempermudahkan komunikasinya. Jadi kalau misalnya ibu bidan itu pengen diperiksa, dia bisa WA dulu ke bidannya dengan perjanjian. Jadi dia datang, bidan pun juga pasti harus mempersiapkan diri ya. Pakai APD gitu kan. Jadi pemeriksaan pun juga tetap dengan protokol kesehatan. Bagus sekali Bu Eni ini. Patut diapresiasi bagaimana Anda dan teman-teman di daerah tadi punya sinergi yang bagus dan tadi menjangkau mereka dengan tadi walaupun kondisi memang sulit tapi cuman dengan WA, telepon dan pendampingan tadi itu sudah sangat membantu pastinya untuk ibu-ibu hamil yang memang susah untuk mendapatkan fasilitas dan juga check up tadi. Saya ke Prof lagi, Prof. Dengan kondisi seperti ini, memang kan tadi posyandu yang idealnya berapa kali, at least tadi 4 kali ya Prof, saya tahu selama kehamilan paling tidak ya. Kalau Prof sendiri melihat memang kan sekarang tadi kita agak sulit untuk ke rumah sakit, check up. Di luar itu Prof, apa yang ibu hamil dan keluarga bisa lakukan ketika memang tadi harus menjaga kesehatan buah hati dan janin dan juga sang ibu? Jadi kata kuncinya bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak itu termasuk pelayanan kesehatan yang sifatnya esensial. Jadi walaupun ada pandemi, dia tidak boleh terganggu akses dan kualitasnya. Itu kata kuncinya ya, jadi sangat penting itu. Oleh karena itu untuk menjamin akses, ya tadi Bu Eni sudah menyampaikan ada beberapa pilihan. Ada teknologi, ya kita bisa menggunakan telekonsultasi dengan telemedicine. Ya POGI sendiri sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa pada kehamilan-kehamilan awal, bila tidak dijumpai adanya keluhan yang signifikan, boleh melakukan konsultasi dengan melakukan telemedicine. Ya di 3 bulan pertama. Kemudian di trimester kedua dari 3 bulan sampai 7 bulan itu pun hanya bisa dilakukan pemeriksaan yang esensial termasuk laboratorium dan sebagainya. Kemudian deteksi keluhan-keluhan yang bisa terkait dengan risiko tinggi, misalkan ibu hamil ini sering mengeluh nyeri sakit kepala, kemudian kakinya bengkak, ada pendarahan atau keluar air ketuban. Nah, keluhan-keluhan seperti itu yang bisa mendorong atau agar ibu hamil itu segera pergi ke pasienkes. Tapi kalau tidak ada, bisa lanjut telekonsultasi. Baru setelah memasuki bulan ke-8, nah disinilah tetap ibu hamil harus berkunjung kepada dokter ataupun kepada bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Ya, karena pada saat itu mulai untuk melakukan persiapan untuk persalinan. Kira-kira seperti itu, Mas Dino. Prof, satu pertanyaan Prof di segmen ini sebelum kita tutup. Ibu hamil dan vaksin, Prof. Ini kan masih ya ilmunya sangat dinamis, kita masih melihat perkembangannya. Apakah boleh ibu hamil divaksin atau memang harus konsultasi dulu sesuai anjuran dokter? Seperti apa? Jawabannya yang pertama boleh. Ya, atas dasar 3 pertimbangan. Ya.
Pertimbangan yang pertama, tentu kita tahu bahwa ibu hamil termasuk risiko tinggi bila terinfeksi. Kalau dia terinfeksi akan terjadi peningkatan persalinan prematur, ya bayi-bayi kecil, tentu angka kesakitan dan angka kematiannya tinggi. Yang kedua, kita mengacu kepada data, ya data mengenai keamanan vaksin. Jadi baik vaksin yang berbasis messenger RNA ataupun vaksin yang berasal dari virus yang mati, itu semua data yang ada di animal, di hewan, tidak menunjukkan efek yang merugikan, baik pada pertumbuhan janinnya, ya maupun nanti setelah proses persalinan, ya tidak ada masalah pada hewan, ya pada hewan. Itu. Jadi kita mau Pfizer, mau Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, semua aman. Kemudian yang ketiga, ada data cukup besar ya pada populasi di Amerika, pada 35.000 ya ibu hamil yang mendapatkan suntikan vaksin Pfizer maupun Moderna, ternyata tidak ada masalah ya, bayinya tumbuh baik, kemudian tidak ada angka kematian, tidak ada angka keguguran, tidak ada persalinan prematur, dan sebagainya. Oleh karena itu, POGI merekomendasikan agar ibu hamil di Indonesia ini segera mendapatkan vaksin COVID-19. Demikian. Baik, Prof. Saya ke Bu Eni. Terakhir, Bu Eni, apa yang Ibu ingin sampaikan tadi untuk ibu-ibu hamil dan tadi terkait dengan bagaimana mereka menjangkau opsi-opsi tadi untuk check up dan hal-hal lain yang disediakan pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi memang ibu hamil ini kalau dikatakan resiko terpaparnya sama ya Mas Juno ya, kemarin resiko terpapar. Tapi ketika ibu hamil positif COVID, itu situasinya akan lebih berat dibandingkan dengan perempuan yang tidak hamil. Jadi untuk itu ketika seorang perempuan mengalami kehamilan, dia harus segera melakukan pemeriksaan kehamilannya, rajin akses dengan tenaga kesehatan, manfaatkan teknologi yang ada. Melalui handphone, sekarang kita sudah bisa berkomunikasi dengan berbagai jalur, karena kita tahu yang paling terdepan itu adalah ibu-ibu bidan. Hampir semua desa punya bidan, makanya kami juga melalui kesempatan menginformasikan bahwa ibu bidan sudah kami bekali dengan upaya memperkuat komunikasi dengan para perempuan, baik itu akseptor KB maupun juga ibu hamil, untuk melakukan pelayanan semaksimal mungkin dengan tetap dengan protokol kesehatan. Berbagai edukasi sudah kami berikan, berbagai pedoman sudah kita sosialisasikan, juga memanfaatkan teknologi ini Mas Juno. Jadi kami punya teman-teman lini lapangan, flyer-flyer edukasi kami sebarluaskan. Kami juga punya namanya obat baper, pertemuan dengan para lini lapangan setiap hari Jumat, menyampaikan edukasi-edukasi supaya disampaikan kepada masyarakat, termasuk ibu hamil ini. Baik, Bu Eni, semoga banyak yang bisa kita jangkau ya Bu ya, untuk ibu-ibu di daerah yang memang punya kebutuhan terkait kehamilan. Saya juga mau titip informasi nih Mas Juno. Jadi kami sama Prof. Iko ini sedang sama-sama diberikan tugas untuk percepatan melakukan vaksinasi kepada keluarga. Jadi saat ini saya sedang mempersiapkan 50.000 bidan untuk bisa menjadi vaksinator COVID. Jadi melalui bidan ini akan berikan vaksinasi kepada keluarga. Termasuk juga nanti ketika sudah keluar legal formal dari Kemenkes, yang insya Allah dalam waktu dekat ini, semua ibu hamil, ibu menyusui, keluarga, termasuk lansia di keluarga tersebut bisa divaksin oleh para bidan-bidan yang ada di lapangan melalui praktek mandiri bidan. Hebat semuanya. Salut ya Bu. Terima kasih Ibu Eni atas infonya. Sama-sama. Juga tetap semangat. Salam untuk semuanya teman-teman di BKKBN. Luar biasa. Tadi bagaimana caranya menjangkau ibu-ibu hamil dan juga menjamin vaksinasi tadi luar biasa. Terima kasih Bu Eni dan juga Prof. Terima kasih juga atas ilmunya. Ya, semoga apapun yang kita sampaikan malam ini bisa menjadi amal. Bagaimana teman-teman yang menyaksikan ini bisa mempraktekkan, bisa menjadikan ini sebagai tadi langkah antisipasi ketika memang harus hamil dan di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Prof dan juga Bu Eni. Sama-sama, makasih Mas Juno. Baik, demikianlah perbincangan kita malam ini di Indonesia Bicara. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.